Halo semuanya, kita lanjutkan lagi pembahasan komik Not Your Typical Reincarnation Story episode 99 sampai 100. Jadi ayo langsung aja kita simak ceritanya. Dahulu kala, di masa yang begitu jauh hingga kenangan mulai memudar, hiduplah seorang gadis bernama Lizzie Sinclair. Ia bersinar terang, polos, dan juga cantik layaknya Dewi musim semi. Namun, sebagai anak yang tidak sah dari keluarga bangsawan, masa kecilnya dipenuhi dengan kesedihan. Hingga takdirnya berubah ketika Dung Ludwig dan istrinya menemukannya. Mereka membawanya ke kediaman keluarga Duk dan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Semua orang di sana menerimanya dengan hangat. Namun segalanya berubah ketika ia bertemu dengannya, Edith Riegelhoff. Awalnya, Lizzie ragu saat Kilian memintanya mengenakan gaun berwarna putih di hari pernikahannya. Namun, pelayannya meyakinkan bahwa dalam kalangan bangsawan adalah hal biasa bagi saudara perempuan ataupun kerabat dekat pengantin untuk mengenakan warna yang sama. Mendengar itu, Lizzie pun merasa bahagia. Ia berpikir akhirnya dia akan mendapatkan saudara perempuan yang sesungguhnya. Hingga tak lama kemudian, Lizzie menyadari bahwa semua itu hanyalah khayalannya sendiri. Edith marah karena Lizzie mengenakan gaun berwarna putih, sementara Kilian jelas-jelas menunjukkan ketidaksukaannya pada Edith. Saat itu juga, Lizzie mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Seberapa keras pun ia mencoba memperbaiki hubungan mereka, segalanya berakhir sia-sia. Masalahnya adalah keluarga Ludwig itu sendiri. Orang-orang yang telah menyelamatkannya selalu berubah menjadi sosok tanpa belas kasih setiap kali hal itu menyangkut Edith. Saat Cliff membeli semua perhiasan dan hanya menyisakan satu kalung kecil untuk Edith, saat kasus kebocoran dokumen terjadi, juga pada saat Lizzie diracuni oleh benang sulam pemberian Edith. Edith yang selalu disalahkan dan mendapatkan hukuman. Pada malam saat Edith dikurung di kamarnya, Lizzie mendatanginya. Edith terkejut mendengar kata-kata yang diucapkan Lizzie, yang ternyata Lizzie sudah lama ingin bertemu dengannya, bahkan sebelum datang ke keluarga Ludwig. Lizzie pernah mendengar cerita dari Damian bahwa Edith, sang bunga dari kalangan bangsawan, ternyata memiliki nasib yang tidak jauh berbeda dengannya. Sejak saat itu, Lizzie terus bertahan dengan memikirkan Edith. Lizzie ingin menjadi kuat dan cantik sepertinya, dengan satu harapan bahwa jika suatu hari nanti mereka akan bertemu, mereka akan bisa saling memahami, saling membahagiakan, dan akhirnya menjadi sahabat sejati. Tapi Edith hanya menganggap Lizzie sebagai gadis bodoh yang terlalu naif. Edith selalu dibenci selama ini, dan ia hanya tahu bagaimana cara membenci. Ia tidak bisa menerima ataupun memberikan cinta. Sampai akhirnya, peristiwa penculikan itu terjadi, dan Edith terancam hukuman mati. Lizzie merasa begitu lemah, tidak memiliki kekuatan untuk mengubah apapun. Orang-orang yang mencintainya justru berusaha menghancurkan Edith. Lizzie tidak ingin hal itu terjadi, tetapi yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa. Dia memohon kepada dewa untuk menyelamatkan Edith, meskipun itu berarti dia harus menyerahkan segalanya. Dan kemudian, sebuah notifikasi muncul. Keinginannya bisa terwujud jika dunia ini dibebaskan dari pengaruh sang penulis. Itulah mengapa Lizzie menggunakan tubuhnya sebagai medium untuk memanggil satu-satunya orang yang dapat mengubah dunia ini, sang penulis. Edith asli ternyata juga menyaksikan pembicaraan antara Lizzie dan Edith. Sama seperti Edith asli yang berpikir bahwa jika penulis menyaksikan dan merasakan sendiri penderitaan dunia ini, maka ia akan mengubah ceritanya ke arah yang lebih baik. Namun kenyataannya, dia bukanlah sosok yang penuh kasih sayang. Apalagi Lizzie juga tidak bisa berkomunikasi dengannya, sehingga cerita akhirnya terus berulang, membuat Edith bahkan lebih menderita dibandingkan sebelumnya. Sampai akhirnya Lizzie menemukan ide untuk memanggil jiwa lain
dan menjadikan tubuh Edith sebagai medium. Jiwa Edith langsung dipindahkan ke tempat yang sama dengan Lizzie. Edith asli yang mengingat momen itu awalnya juga tidak percaya. Dia tidak habis pikir, Lizzie yang begitu baik dan mulia sampai rela mengorbankan jiwa lain hanya untuk menyelamatkannya. Setelah pemanggilan itu berhasil, Lizzie menyemangati Edith untuk segera menyeberang ke dunia lain dan menemukan kehidupan baru. Sementara Lizzie akan menangani semuanya dari tempatnya berada. Namun memanggil jiwa lain saja ternyata tidak cukup. Dunia ini harus benar-benar dibebaskan agar mereka bisa pergi. Tidak hanya sekali, tetapi hingga pemanggilan ke-12, sangat sedikit yang berhasil melewati syarat pengecualian kedua. Satu persatu gagal dan akhirnya mereka mati. Edith yang melihat Lizzie terduduk lemas sambil menangis, merasa kasihan karena Lizzie harus menanggung semua ini. Tapi meskipun semuanya hancur, Lizzie tidak menyesalinya. Lizzie bertanya pada Edith, apakah dia masih ingat kenapa Lizzie memilihkan kalung ruby itu? Kalung kecil yang ditolak Edith karena dianggap tidak berharga? Alasannya sebenarnya sederhana. Kalung dengan permata besar terlihat terlalu berat untuk leher Edith yang rapuh. Karena itulah Lizzie memilihkan yang kecil dan indah agar tidak melukainya. Lizzie berjanji akan mengeluarkan Edith dari dunia ini agar dia bisa menemukan kehidupan baru untuk belajar mencintai dan dicintai. Sampai akhirnya pemanggilan jiwa ke-13 berhasil mengubah segalanya. Lizzie sangat bersyukur dengan kedatangan Edith. Tidak hanya membebaskan dunia ini, tetapi juga merangkul orang-orang dengan pengampunan dan kebijaksanaan. Edith membantu menemukan kekuatan mereka dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh Lizzie. Ia juga tidak memandang rendah kepada siapapun dan selalu menawarkan kehangatan bahkan kepada mereka yang berasal dari kelas rendah. Edith mencoba membawa Lizzie pergi bersamanya karena yang seharusnya dihukum bukanlah Lizzie. Namun Lizzie menolaknya. Ia merasa memiliki hutang yang harus dibayar terhadap dunia ini. Dan sekarang dia merasa lebih bahagia daripada yang pernah ia harapkan. Edith menyadari bahwa Lizzie benar-benar baik dan adil. Dia adalah tokoh utama yang layak dalam cerita apapun. Seperti bunga violet yang tumbuh sendirian. Seperti dewi musim semi yang penuh cinta. Walaupun berada dalam dapur tua yang gelap dan mengenakan jubah biarawati yang lusuh, dia tetaplah bersinar. Akhirnya, Edith keluar dari biara. Dia menemukan Killian yang baru saja tiba. Dengan senyum ceria, Edith berlari menghampirinya. Dan tentunya langsung disambut oleh Killian. Ini adalah akhir sebenarnya dari cerita ini. Begitulah cara mereka belajar mencintai dengan cara yang sederhana. Ada kalanya bersedih, ada kalanya bahagia, tapi pada akhirnya mereka semua menemukan kebahagiaannya sendiri. Mereka akhirnya bebas tanpa campur tangan sang penulis. Kebebasan yang benar-benar mutlak. Dan akhirnya cerita utama untuk komik ini sudah selesai. Kalau bisa kalian juga baca sendiri komiknya ya, biar emosinya itu lebih dapet gitu. Nah, sedangkan untuk cerita sampingannya, Mimin juga belum dapat info kapan akan dirilis karena saat ini komiknya juga sedang libur. Nah, apakah nanti Erdin dan Lilia alias anak-anak dari Killian dan Edith akan dimunculkan dalam cerita sampingan? Oke, sekian pembahasan episode kali ini. Kalau kalian mau koreksi ataupun punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya.